Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginput transaksi belanja pada laman Siska BOS. Baik, apabila Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah paham atau sudah pernah mempelajari tentang input belanja, bisa melakukan split video tutorial ini. Namun saya tujukan video tutorial ini kepada Bapak Ibu yang belum mengetahui atau ingin memantapkan bagaimana cara input belanja atau hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pada saat melakukan input belanja di laman Siska BOS. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke, jika Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah menonton video tutorial sesi sebelumnya tentang Siska BOS, mungkin sudah tahu, sudah tidak usah saya jelaskan lagi. Jadi saya di sini saya menganggap Bapak Ibu sudah menonton video tutorial sesi-sesi sebelumnya, sehingga apa yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya tidak usah saya jelaskan kembali di sini. Baik, untuk melakukan input belanja, silakan klik tombol transaksi, kemudian input belanja. Nah, sebelum saya menyampaikan bagaimana cara input belanja, yang jadi perhatian untuk Bapak Ibu semua, bahwa dalam melakukan input belanja ya ada dua tempat atau dua jenis buku. Yang pertama yaitu bank, ya transaksi berasal dari bank. Oke, yang kedua adalah transaksi berasal dari tunai. Kelas tunai. Di sini bisa kita ganti menggunakan dana di bank. Ya, menggunakan dana kas tunai. Oke, nanti di sini yang harus diperhatikan yaitu ada dua, transaksi di bank dan transaksi di tunai. Apa saja belanja-belanja yang melalui transaksi di bank? Yang pertama itu ada transaksi biaya administrasi bank, atau untuk keuangan daerah kita biasa disebut belanja jasa transaksi keuangan, keuangan. Kemudian pajak atas pendapatan jasa, pendapatan bunga, jasa giro pemegang kas. Oke, jadi biasanya yang ada di bank itu ada dua transaksi. Yang pertama biaya administrasi bank. Oke, biaya administrasi di bank ini untuk di Kabupaten Cirebon yang menggunakan Bank Jabar ya 5.000 setiap bulan. Oke, 5.000 ini setiap tanggal umumnya, setiap tanggal 26 setiap bulannya. Oke, kemudian ada lagi pajak. Nah, bila kita mendapatkan bunga atau jasa giro pemegang kas, maka akan dikenakan pajaknya. Nah, pajak ini kita juga masukkan ke dalam kategori belanja. Ya, perlakuannya sama seperti biaya administrasi. Ya, dia sebagai belanja jasa transaksi keuangan. Ya, kemudian transaksi yang menggunakan dana kas tunai, ya banyak ya, yang biasa Bapak Ibu rekan-rekan semua sebagai bendahara meng-SPJ-kan. Banyak ya sini. Oke. Nah, ini yang harus diperhatikan karena pada prakteknya banyak sekali Bapak Ibu sebagai operator ini
menginput biaya administrasi bank, ya, ini perlakuannya sama, karena untuk diperhatikan di sini, ya, untuk kedua transaksi di atas menggunakan sumber dana jasa giro pemegang kas. Ini harus diperhatikan. Nah, kemudian untuk transaksi menggunakan dana kas tunai, ini adalah menggunakan dana pos pusat. Nah, ya, juga bisa, ya, pada kasus jasa bunga terambil dapat menggunakan, ya, jasa giro menggunakan sumber dana jasa giro pemegang kas. Nah, ini yang harus diperhatikan. Untuk dua transaksi di atas, di sini biaya ADM dan pajak bunga, sumber dananya nanti jangan lupa, yaitu jasa giro pemegang kas. Nah, untuk transaksi tunai yang biasa kita SPJ-kan menggunakan dana pos pusat, nanti sumber dananya menggunakan sumber dana bos pusat. Baik, kita coba praktekkan saja langsung. Di sini seperti biasa kita lakukan filter dulu untuk menampilkan data. Kita di sini pilih tahun 2017, kemudian periodenya kita 1 triwulan, Januari sampai dengan Maret. Sumber dananya di sini kita bos pusat dulu, kecamatan kita pilih, nama sekolah kita pilih. Oke, kemudian datanya belum ada isinya, kita coba tambah dengan cara mengklik tombol tambah. Nah, di sini ada pilihan sumber dana. Ya, jika kita pada filter di sini kita pilih bos pusat, namun nanti misalkan kita di sini pada saat input belanja kita pilih jasa giro pemegang kas, ketika kita klik tombol simpan maka datanya tidak akan tampil, karena yang kita filter di sini adalah sumber dana jasa sumber dana bos pusat. Oke, kita coba sini contoh sumber dana bos pusat, jenis bukunya tunai. Nah, rekening belanja ini baik yang terlewat. Ya, rekening belanja inilah rekening belanja keuangan daerah. Misalkan kita ingin mencatat transaksi fotokopi. Nah, fotokopi di sini kita bisa ketik nama rekening belanjanya. Nah, bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua belum mengetahui sama sekali rekening belanja atau lupa, kita bisa lihat pada menu di sebelah kiri, kita klik manajemen. Kemudian ada submenu rekening, kita klik kanan saja, klik kanan, kemudian pilih open link in new tab supaya dibuka di tab sebelahnya. Nah, di sini adalah kode-kode belanjanya. Nah, tadi kita akan menginput transaksi fotokopi. Nah, silakan Bapak Ibu rekan-rekan semua cari di sini fotokopi, masuknya kemana nih? Fotokopi di sini, oh di sini ada nih penggandaan, ya. Fotokopi itu masuk ke rekening belanja penggandaan. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan ke kolom ini, kemudian kita ketik saja kata kuncinya penggandaan. Nah, akan muncul, ya, akan muncul sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan. Nah, kemudian kita pilih dan kita klik. Contoh di sini belanja penggandaan, kita klik. Kemudian program kegiatan sekolah, silakan pemahaman Bapak Ibu masing-masing. Maaf, di sini saya tidak bisa menentukan program atau kegiatannya. Misalkan di sini contoh standar proses. Kemudian komponen BOS. Nah, silakan di sini ada 11 sesuai dengan juknis. Misalkan kita pilih kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kemudian tanggalnya misalkan bulan Maret tanggal 9. Nomor BKU nya misalkan terserah, maaf di sini saya asal. Uraian dibayar belanja belanja penggandaan soal ulangan harian kelas 6 misalkan.
tanggal berapa, misalkan tanggal transaksinya atau tanggal notanya, misalkan pada Andis, misalkan Andis fotokopi. Oke. Ya, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa pencatatan pada BKU atau pembukuan yang bagus adalah yang baik adalah selengkap mungkin. Jadi mulai dari belanjanya belanja apa, untuk apa. Ya, di sini misalkan ada kelas berapa untuk spesifiknya, tanggal berapa, kemudian siapa yang menerima uangnya atau di mana kita belanjanya. Kemudian jumlahnya kita masukkan misalkan 200.000. Kalau sudah terisi semua, kita klik tombol simpan. Sini akan muncul ya tertulis berhasil ditambahkan. Ya, akan muncul datanya di bawah. Nah, bagaimana cara menambah data? Klik tombol tambah. Oke. Oh ya, nanti setelah setiap menginput data sebaiknya langsung di close ya, formnya langsung di close. Kemudian kita klik tambah lagi jika kita ingin melakukan tambah data. Ya. Jadi tambah, isi, simpan, close. Ya, oke, jangan lupa. Oke, tadi kita memasukkan sumber dana BOS pusat untuk penggandaan. Sekarang kita akan belajar menginput biaya ADM bank. Oke, balik lagi ke laman Siska. Ya, di sini pada filter kita ganti dulu sumber dananya dari BOS pusat ke jasa giro pemegang kas. Kita klik. Oke, ya, datanya masih kosong, kita tambahkan. Oh ya, di sini saya lupa, di sini ada tulisan berwarna merah sebelum saya memberikan cara menginput jasa belanja biaya ADM bank. Di sini ada peringatan berwarna merah. Ya, tanggal BKU yang dapat diinput adalah mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Di luar tanggal tersebut data akan otomatis terhapus. Jadi nanti di sini contoh kita sedang melakukan input data triwulan 1. Jika Bapak Ibu semua selesai kemudian dinyatakan valid, datanya akan kita kunci dan kita akan buka hanya untuk tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember. Jadi misalkan kita sudah lewat triwulan 1, kemudian Bapak Ibu mencoba menginput bulan Januari, walaupun berhasil tersimpan, tetapi data tersebut akan terhapus secara otomatis untuk melindungi konsistensi data yang sudah valid begitu. Jadi sebelum melakukan input data, pastikan dulu bahwa kita masih dalam ruang penginputan datanya. Jadi kita ada di antara tanggal awal dan tanggal akhir dari kunci data tersebut. Oke, coba kita masukkan transaksinya. Kita klik tombol tambah. Nah, jangan lupa di sini karena kita ingin melakukan input data biaya ADM bank, ya kita di sini pilihnya sumber dananya jasa giro pemegang kas. Karena biaya ADM itu nanti kita porsikan untuk mengurangi jasa giro pemegang kas. Jadi komposisinya kita ya berpengaruh dalam mengurangi jasa giro pemegang kas. Kalau misalkan kita pilihnya ini BOS pusat, maka sama saja atau berarti kita membayar biaya ADM menggunakan uang atau dana BOS. Jadi kita di sini melakukan pemilihan mana-mana yang kita gunakan menggunakan dana BOS dan mana-mana transaksi yang kita menggunakan sumber dana jasa giro pemegang kas. Oke, di sini karena kita ingin melakukan input data biaya ADM, maka sumber dananya jangan lupa kita pilih jasa giro pemegang kas. Bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur
melakukan input menggunakan sumber dana bos pusat, silakan ubah datanya dan ganti sumber dananya menggunakan jasa giro pemegang kas. Kemudian jenis bukunya, jangan lupa bank, karena transaksinya ada di buku bank. Nah, kemudian rekening belanjanya, agar cepat saya langsung saja. Untuk rekening belanja menggunakan kode rekening jasa belanja transaksi jasa keuangan. Kita ketik saja transaksi, akan muncul belanja jasa transaksi keuangan. Kita klik. Kemudian program kegiatan sekolah kita pilih saja pengembangan standar pembiayaan. Nah, kemudian komponen BOS di sini kita pilih biaya lainnya. Tanggalnya silakan dipilih di sini, contoh tanggal 26 bulan Januari 2017. Nomor BKU-nya terserah. Uraiannya dibayar belanja biaya administrasi di BJB. Nah, jumlahnya, nah kalau untuk biaya administrasi biasanya flat di Bank BJB 5.000. Kalau sudah, kita klik tombol simpan. Oke, alhamdulillah muncul datanya. Di atas juga muncul tampil tertulis data belanja berhasil ditambahkan. Kita close ya. Jangan lupa setelah kita menambahkan data ataupun mengubah data, kita langsung klik tombol close nya untuk menutup form isian. Nah, kita tambahkan lagi datanya. Tadi baru bulan Januari, kita coba yang bulan Februari. Yang pertama, jangan lupa sumber dana jasa giro pemegang kas, kemudian jenis bukunya bank ya, rekening belanjanya transaksi ya, ketik saja trans, akan muncul. Kita pilih belanja jasa transaksi keuangan. Program kegiatan kita pilih standar pembiayaan, komponennya kita pilih biaya lainnya, tanggalnya. Oke, di sini saya coba akan menggunakan membayar pajak atas bunga. Misalkan kita sudah dapat bunga, kemudian kita dikenakan pajaknya. Misalkan di sini tanggal 24/01/2017. Nomor BKU terserah, nomor bukti juga terserah. Di sini uraian, pada uraian kita ketik dibayar pajak atas pendapatan jasa giro pemegang kas. Jumlahnya misalkan 122 misalkan. Biasanya sedikit pajak bunga itu. Kemudian kita klik tombol simpan. Jika sudah berhasil, kita cek data di bawahnya sudah muncul, kita close. Jangan lupa kita close. Ya, kita close formnya. Oke. Di sini sudah berhasil dimasukkan 2 transaksi. Oke. Untuk menghapus ya biasa tombol merah, untuk mengedit atau mengubah klik tombol berwarna hijau. Oke, tidak banyak yang akan dijelaskan di sini. Semoga dengan penjelasan singkat ini Bapak Ibu juga cukup paham dan bisa mencobanya, dengan harapan dapat membantu kelancaran pekerjaan Bapak Ibu terkait pengelolaan dana BOS di sekolah. Terima kasih, sekian video tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.